Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Orang itu pun mengatakan bahwa menurut laporan dari garis depan, orang-orang dari Gunung Kabut, Farvel Sky, dan arena lainnya telah muncul di ngarai Gunung Awan Guntur. Mereka bilang mereka di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Gukian. Mereka di sini karena tim Everlasting Fig. Gukian pun sangat kaget mendengar kabar ini. Kian maupun tersenyum mendengar hal ini. Mereka datang begitu cepat. Lalu Gukian pun mengatakan bahwa dirinya memang mengatakan bahwa dirinya bisa menangani masalah apapun. Tetapi masalah yang Kianmo sebabkan terlalu besar. Menurut Kianmo, siapa dirinya? Bagaimana dirinya bisa menolong Kianmo dengan musibah yang meliputi 6 arena besar ini? Namun Gukian menekankan bahwa dirinya tetap harus menepati janjinya. Paling-paling dirinya hanya mengembalikan uang mereka dan bertarung di arena 10 besar tahun depan. Mendengar hal ini, Kianmo pun tidak menyangka Gukian menjadi orang yang sangat setia. Kianmo seketika menyebut bahwa dirinya punya tawaran besar untuk Gukian. Apakah Gukian berani menerimanya? Gukian pun bertanya mengenai tawaran ini. Gukian pun meminta Kianmo mengatakan apa yang ada di dalam pikiran Kianmo. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa jam lagi. Kianmo menyebut bahwa setelah meninggalkan tempat ini, dirinya akan mendirikan sebuah guild dan menaklukkan sebuah markas. Dirinya ingin mengundang Gukian untuk bergabung dengan guildnya. Gukian pun bertanya apa yang sedang Kianmo katakan, apakah dirinya tidak salah dengar. Gukian pun bertanya kembali apakah Kianmo sedang demam. Apakah Kianmo menginginkan powerhouse kebangkitan ketiga yang merupakan bos arena untuk mengikuti Kianmo? Gukian pun bertanya kualifikasi apa yang Kianmo miliki dengan bawahan Kianmo yang tidak berguna ini. Mendengar hal ini, Huang Tian pun bereaksi dan menyebut bahwa itu sudah kelewat batas. Li Menghuo pun menyebut bahwa dirinya yakin Kianmo pasti dapat membantu Gukian terbang lebih tinggi. Kianmo pun meminta Gukian untuk mengatakan kepada dirinya apa impian Gukian. Gukian pun berpikir mengenai impiannya ini. Mimpinya adalah bisa bangun kapan saja dan bisa menghitung uang sebanyak-banyaknya hingga tangannya kram. Dan mimpinya yang lain adalah menjadi powerhouse kebangkitan keempat. Gukian pun bertanya bisakah Kianmo membantu dirinya mencapai hal itu. Kianmo dengan yakin menyebut bahwa itu tidak masalah asal Gukian mengikuti dirinya. Keinginan Gukian tidak akan butuh waktu lama akan terpenuhi. Gukian pun tertawa mendengar hal ini dan menyebut Kianmo sebagai bocah. Mengapa dirinya harus menyerahkan semua yang dirinya miliki di sini dan percaya kepada Kianmo? Kianmo pun bertanya apakah Gukian meragukan kemampuannya. Gukian pun menyebut bahwa dirinya tidak meragukan kemampuan Kianmo. Kianmo memang bisa bertarung, tapi Kianmo butuh kekuatan dan pengaruh untuk apa yang ingin Kianmo lakukan. Kianmo butuh latar belakang. Tidak ada gunanya jika hanya mengandalkan kemampuan bertarung. Pada akhirnya Kianmo tetap saja seorang gelandangan. Mendengar hal ini, Kianmo bertanya apakah jika dirinya dapat menunjukkan pengaruh dan latar belakang yang dirinya miliki, Gukian bersedia mengikuti dirinya. Gukian mengatakan bahwa mereka harus melihat apakah pengaruh Kianmo cukup atau tidak.
Qianmo kembali bertanya bagaimana jika dirinya dapat menyelesaikan masalah dengan 6 arena besar. Gu Qian pun meminta Qianmo untuk berhenti berusaha menjadi pusat perhatian. Qianmo akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang dapat Qianmo punya. Mendengar hal ini, Qianmo merasa ini sudah beres. Jika dirinya bisa menangani masalah 6 arena besar, Gu Qian akan bergabung dengan guildnya. Gu Qian pun bahkan menantang Qianmo. Jika Qianmo menyelesaikan masalah 6 arena besar, bukan hanya bergabung dengan guild Qianmo. Jika Qianmo ingin dirinya memakan kotoran, maka dirinya akan memakannya. Mendengar hal ini, Zhou Xiwei pun seketika bereaksi dan meminta Gu Qian untuk tidak bicara terlalu cepat. Dirinya khawatir Gu Qian tidak akan bisa menerimanya saat itu. Huang Tian pun mengatakan bahwa mungkin Gu Qian benar-benar ingin memakannya tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Gu Qian pun kesal mendengarnya. Gu Qian pun menantang mereka dan lihat hasilnya. Dirinya tidak sabar untuk mencobanya. Kemudian saat di luar, Cao Dao pun bertanya kepada Gu Qian apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan menyerahkannya pada Cheng Qianmo? Gu Qian pun bertanya soal menyerahkan hal ini kepada Qianmo. Apakah Cao Dao benar-benar percaya bahwa Qianmo bisa mengatasinya? Gu Qian pun meminta Cao Dao melupakan hal ini. Dirinya akan bernegosiasi dengan mereka. Paling-paling dirinya harus mengimbangi mereka dengan uang. Mendengar hal ini, Cao Dao bertanya-tanya apakah itu benar-benar perlu. Mereka hanya perlu menyerahkan bocah nakal yang bernama Qianmo itu. Gu Qian pun seketika meminta Cao Dao untuk diam. Masalah ini adalah idenya. Apakah Cao Dao ingin dirinya meninggalkan mereka saat ada masalah? Itu bukan gaya perilakunya. Di sisi lain, Zhou Xiwei pun mengatakan meskipun Qianmo selalu berhasil melakukan beberapa hal yang mengejutkan, tapi dirinya masih merasa sulit untuk percaya kali ini. Qianmo pikir Qianmo dapat menangani 6 arena besar. Bahkan jika Qianmo merasa bahwa hal-hal sudah di luar kendali dan merasa kasihan pada Gu Qian, mereka bisa memberinya sejumlah uang saja. Lagi pula mereka sudah mendapatkan banyak uang dari pertandingan terakhir itu. Jika Qianmo mencoba memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi dengan 6 arena tersebut, dirinya khawatir Qianmo mungkin bertindak berlebihan. Qianmo mengatakan bahwa lebih baik Zhou Xiwei menunggu dan melihatnya sendiri. Kemudian berpindah ke Thunder Cloud Canyon. Gu Qian pun kini menemui 6 arena besar di sana. Ni Yongsheng pun meminta Gu Qian untuk memberitahu 6 arena besar apa yang akan 6 arena besar lakukan tentang masalah ini. Gu Qian pun menyebut bahwa kejadian ini memang terjadi karena dirinya. Tapi ini sudah biasa terjadi dalam pertarungan antar arena. Dulu waktu Ni Yongsheng mencoba meracuni arenanya, apa yang Ni Yongsheng lakukan tidak lebih baik. Awalnya dirinya hanya ingin tim Everlasting Peak mengacaukan peluang Ni Yongsheng. Namun siapa sangka Everlasting Peak begitu kuat. Dirinya malu membuat 6 arena besar menderita kerugian besar juga. Dirinya juga bukan orang tidak masuk akal. Ini adalah 30.000 emas. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas kerugian Ni Yongsheng. Ni Yongsheng pun bertanya apakah 30.000 cukup untuk mengganti kerugian mereka. Apakah Gu Qian pikir 6 arena besar pengemis? Gu Qian pun bertanya apalagi yang Ni Yongsheng inginkan. Ni Yongsheng pun menyebut bahwa selain uang, dirinya ingin Cheng Qianmo. Qianmo harus mati. Namun bersamaan dengan kata-kata Qianmo harus mati, seseorang melemparkan sesuatu kepada Ni Yongsheng. Ni Yongsheng yang kaget pun bertanya siapa yang melakukan ini. Seseorang pun menyebut bahwa The Dark Brotherhood di sini untuk mendamaikan pertikaian ini demi Cheng Qianmo. 6 arena besar pun seketika kaget mendengar Dark Brotherhood. Mereka pun tidak menyangka organisasi assassin tampil sebagai mediator karena Cheng Qianmo. Mereka pun bertanya-tanya, bukankah organisasi ini hanya menerima komisi pembunuhan? Mengapa mereka ada di sini sebagai mediator? Apakah Qianmo menjadi anggota organisasi mereka? Mereka juga sadar bahwa mediator ini seorang assassin tingkat Mei. Mereka pun bertanya apakah mereka akan ditambahkan ke daftar nama buruan jika mereka tidak setuju dengan Dark Brotherhood. Lalu Ni Yongsheng pun mengatakan bahwa dirinya tahu Qianmo mempunyai hubungan dengan Dark Brotherhood. Hanya melihat dari topeng Qianmo saat itu.
Jangan kira dirinya akan takut diancam oleh organisasi Dark Brotherhood. Jika dirinya takut mati, dirinya tidak akan bisa menjadi bos arena kabut gunung. Di sisi lain, Gukian pun menilai apakah ini kartu truf si bocah nakal itu. Tetapi kali ini Kian Mo salah perhitungan. Hanya Dark Brotherhood saja tidak akan mampu menyelesaikan ini. Namun di saat itu, Qin Yongchang yang merupakan tetua kebangkitan ketiga asosiasi profesi datang untuk mewakili asosiasi profesi untuk mendamaikan perselisihan untuk Cheng Qianmo. Hal ini pun mengagetkan mereka. Li Yongzheng pun bertanya apakah asosiasi profesi ini Guqian yang meminta mereka datang. Guqian pun mengatakan bahwa bukankah Li Yongzheng sudah tahu apa yang mampu dirinya lakukan. Apakah menurut Li Yongzheng dirinya bisa mengundang mereka ke sini? Lalu di saat yang sama, tetua Asosiasi Pandai Besi Kota Skyfix, Du Sue yang merupakan pandai besi tingkat lanjut mewakili Asosiasi Pandai Besi untuk mendamaikan pertikaian ini bagi Cheng Qianmo. Hal ini pun semakin mengagetkan Ni Yongzheng. Ni Yongzheng pun menyebut bahwa Du Sue juga di sini berbicara mewakili Cheng Qianmo. Apakah presidensi tahu tentang ini? Du Sue menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu presidensi telah pensiun dan presiden baru sekarang adalah Jiang Wenliang. Jiang Wenliang mengatakan jika Ni Yongzheng tidak mau berdamai, maka mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan memutus semua bisnis dengan 6 arena besar. Mereka juga akan memandang 6 arena besar sebagai musuh dan bertarung sampai mati. Ni Yongzheng bertanya dalam pikirannya dari mana datang bocah nakal ini. Mengapa banyak sekali organisasi yang membelanya? Kembali 3 universitas di sini atas nama Aliansi Benua Apokalips datang mendamaikan pertikaian untuk Cheng Qianmo. Hal ini juga diikuti oleh markas besar Asosiasi Manajemen. Ni Yongzheng pun bertanya-tanya pengaruh macam apa yang dimiliki oleh Cheng Qianmo. Go Qian pun bertanya kepada Ni Yongzheng apakah masih ingin terus mencari masalah dengan Cheng Qianmo. Ni Yongzheng dengan kesal menyebut bahwa 6 arena besar bisa melupakan masalah ini, tapi perseteruan dengan Blood Fang Keep telah terjadi. Dan seketika 6 arena besar pun pergi. Guqian yang melihat hal ini menyebut bahwa masalah dengan 6 arena besar sebenarnya sudah terselesaikan. Qian Mo itu benar-benar berhasil melakukannya. Dan di saat itu Guqian pun baru ingat dengan kata-kata bahwa dirinya harus makan kotoran. Di samping itu, Qin Feiyu pun merasa heran. Masalah sudah berakhir begitu saja. Qian Mo mengiriminya alat pancing ini dengan tergesa-gesa. Katanya dia butuh bantuannya. Membuat dirinya bergegas datang ke sini. Pada akhirnya, dirinya tidak dibutuhkan sama sekali. Jika demikian, dirinya tidak akan memberi bantuan pada Qian Mo sekarang. Kembali ke Blood Fang Keep, Qian Mo pun menilai setelah membuat begitu banyak koneksi. Dirinya tidak yakin apakah itu akan cukup. Qin Feiyu seharusnya menerima tongkat pancingnya, meskipun yang lainnya tidak cukup. Dengan seseorang seperti Qin Feiyu, bahkan 6 arena besar tidak akan berani menyinggungnya. Lalu Zhou Xiwei pun menyebut ini buruk. Kalau pemimpinnya bersikap seperti ini, dia mungkin tidak percaya diri. Sebaiknya mereka bersiap untuk melarikan diri. Huang Tian pun tidak percaya Qian Mo akan bertempur dalam pertempuran yang tidak dia yakini. Zhou Xiwei pun menyebut bahwa semua orang suka membanggakan diri. Pemimpin mereka lebih buruk lagi. Di saat yang sama, Guqian pun datang dengan terburu-buru dan memanggil nama Cheng Qianmo dengan keras. Mendengar hal ini, Zhou Xiwei menyebut bahwa ini buruk. Guqian ada di sini untuk menyelesaikan urusan dengan Everlasting Fig. Lalu Qian Mo pun bertanya bagaimana kabar Guqian. Guqian dengan senyum lebarnya menyebut bahwa Qian Mo memang benar-benar mampu. Untuk berpikir, Qian Mo benar-benar bertanya masalah apakah itu. Guqian menyebut bergabung dengan Qian Mo bukanlah suatu masalah, tapi apa yang dirinya katakan sebelumnya tentang memakan kotoran itu harus dilupakan. Kemudian keesokan harinya, Cao Dao pun bertanya kepada Guqian apakah Guqian benar-benar akan mengikuti Everlasting Fig. Guqian pun menyebut bahwa seorang lelaki harus menepati janjinya. Sebelumnya sudah dirinya katakan jika Qian mau dapat menyelesaikan masalah 6 arena besar, maka dirinya akan mengikutinya. Dirinya tidak akan mengingkari janji. Cao Dao pun bertanya jika Guqian pergi, apa yang akan mereka lakukan dengan arena Blood Fang Keep.
Gu Qian pun menyebut bahwa dirinya akan menyerahkan urusan arena kepada Cao Dao mulai sekarang. Kalau dirinya tetap di Blood Fang Keep, Ni Yongseng dan yang lainnya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Setidaknya urusan ini bisa terus berlanjut di tangan Cao Dao kalau dirinya pergi. Dirinya mungkin telah ditipu oleh Cheng Qianmo kali ini, tetapi mengikutinya belum tentu merupakan hal buruk. Dirinya punya perasaan kalau Qianmo itu mungkin benar-benar bisa membantu dirinya naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian saat ini tim Everlasting Pack tengah menunggu kedatangan Gu Qian. Huang Tian menyebut bahwa mereka sudah menunggu setengah hari. Apakah Gu Qian ini dapat dipercaya? Ruoshi pun mengatakan karena Gu Qian sudah bilang akan mengikuti mereka. Dirinya rasa Gu Qian tidak akan berbohong tentang hal itu. Zhou Xiwei menyebut bahwa Gu Qian punya kehidupan yang baik di sini, menghasilkan uang tiap hari. Mustahil baginya untuk hidup susah dengan mereka. Gu Qian jelas-jelas mengabaikan mereka. Lalu Gu Qian pun datang dan meminta maaf karena dirinya terlambat. Gu Qian pun menanggapi omongan mereka. Dirinya punya aset bernilai jutaan untuk diserahkan. Sulit bagi mereka untuk mengerti betapa sibuknya orang kaya seperti dirinya. Huang Tian pun menyebut bahwa Gu Qian benar-benar datang. Zhou Xiwei pun menyebut bahwa sebenarnya dirinya benar-benar membiarkan orang seperti Gu Qian bergabung dengan mereka. Qian Mo menyebut bahwa mulai hari ini Gu Qian akan menjadi manajer guild mereka dan secara resmi menjadi salah satu anggota mereka. Gu Qian pun menyebut bahwa dirinya menghargai bimbingan mereka di masa mendatang. Gu Qian juga menyebut bahwa mereka semua adalah rekan satu tim di masa depan. Dan ini adalah angpau dan semua orang mendapatkan satu. Mereka pun nampak senang menerima angpau ini. Zhou Xiwei pun seketika menyebut Gu Qian sebagai bapak angkat dan meminta Gu Qian menerima salam hormat darinya. Kemudian Qian Mo pun kini mengajak mereka untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Gu Qian pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Dirinya sudah mengatur semuanya. Berikut dokumen untuk pertemuan di Balai Kota Spirit Moon, tempat pendaftaran guild di benua Apokalips. Dirinya meminta seseorang untuk membantu mereka mengaturnya kemarin. Sekarang mereka tidak perlu mengantri ketika sampai di sana. Mereka dapat langsung melanjutkan dengan pendaftaran guild. Qian Mo menyebut bahwa Gu Qian merencanakan ini dengan baik, bahkan tahu bahwa mereka akan mendaftarkan guild mereka. Gu Qian pun mengatakan bahwa Qian Mo sebelumnya mengatakan bahwa Qian Mo berencana untuk mendaftarkan guild. Jadi dirinya mulai dengan prosedurnya. Lagi pula dirinya adalah manajer masa depan guild Everlasting Fake. Dirinya punya firasat untuk hal-hal seperti itu. Zhou Xiwei pun menyebut Gu Qian lumayan. Gu Qian jago dalam hal itu. Dalam pikiran Qian Mo, Balai Kota Spirit Moon bertanggung jawab menangani masalah guild. Jika dirinya mencoba untuk membuat janji tamu sendiri, akan memakan waktu paling sedikit 2 minggu dan paling lama 6 bulan. Hanya orang-orang seperti Gu Qian yang mempunyai koneksi khusus yang dapat melakukannya dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari calon manajer yang dirinya cari secara khusus. Dia tidak mengecewakan dirinya. Kemudian berpindah ke Balai Kota Spirit Moon. Seorang petugas menyapa Qian Mo dan bertanya apakah Qian Mo ingin mendaftar guild. Dirinya harus memverifikasi bukti aset Qian Mo terlebih dahulu. Segera Qian Mo menyerahkan kartunya. Petugas yang menerima kartu Qian Mo menilai bahwa Qian Mo sebenarnya sangat kaya. Mendaftarkan guild saat dia baru level 36. Lalu petugas pun menyebut bahwa verifikasi Qian Mo sudah selesai. Qian Mo memenuhi syarat untuk mendaftar. Petugas pun meminta Qian Mo untuk memberitahu dirinya nama resmi guild mereka. Qian Mo seketika memberitahu petugas bahwa nama guildnya adalah Everlasting Fake. Lalu petugas juga bertanya wilayah mana yang Qian Mo tetapkan sebagai basis awal Qian Mo. Qian Mo pun ingin mendirikan markas awal di Gloomy Forest. Petugas pun kaget dan memberitahu Qian Mo bahwa Gloomy Forest saat ini tidak berpenghuni. Tetapi di sana terdapat beberapa tempat tinggal binatang iblis yang kuat. Transportasi juga tidak mudah. Petugas pun bertanya mengapa Qian Mo tidak mencoba dan memeriksa apakah Qian Mo ingin pindah ke tempat lain.
Mendengar hal ini, Qianmo menilai bahwa sepertinya keberuntungannya tidak buruk, belum ditempati oleh guild lain. Qianmo pun kembali mengatakan bahwa dirinya tetap memilih tempat itu dan meminta petugas untuk membantunya. Petugas pun mengerti bahwa balai kota akan memotong biaya pendirian guild sebesar 20.000 dan juga iuran anggota setiap bulan untuk operasional guild. Iuran anggota akan bertambah sesuai dengan besar kecilnya guild. Petugas pun menilai bahwa Qianmo mungkin generasi kedua dari keluarga kaya yang secara membabi buta menghambur-hamburkan kekayaannya. Karena dirinya sudah memberitahu dia resikonya itu bukan lagi urusannya. Lalu petugas pun menyebut bahwa guild Qianmo telah berhasil didirikan. Setelahnya Qianmo mulai berjalan menemui timnya. Huang Tian pun bertanya bagaimana prosesnya. Qianmo pun menyebut bahwa urusannya telah selesai. Inilah kristal origin monumen guild mereka. Sekarang mereka tinggal ke markas dan menaruh kristal originnya. Guild mereka akan resmi berdiri. Ruose pun menyebut bahwa kristal ini terlihat sangat cantik. Huang Tian pun merasa lega akhirnya guild mereka berhasil dibentuk. Di saat itu Qianmo pun bertanya di manakah Gu Qian. Huang Tian pun menyebut bahwa Gu Qian pergi ke pesta dengan orang-orang balai kota. Dia bahkan tidak mengajak mereka. Zhou Siwei pun menyebut bahwa lebih baik tidak ikut jamuan seperti itu. Huang Tian tidak akan bisa makan banyak dan Huang Tian akan muntah karena alkohol. Mendengar hal ini, Qianmo menilai bahwa akan sulit untuk menghindari urusan dengan berbagai faksi saat mereka mendirikan guild. Tetapi situasi seperti ini tidak cocok untuknya. Menyerahkannya pada Gu Qian adalah hal yang paling tepat. Lalu tak berselang lama Gu Qian pun datang dan bertanya apakah registrasinya sudah selesai. Qianmo pun menyebut itu sudah selesai. Gu Qian pun seketika bertanya daerah mana yang Qianmo pilih untuk markas guild mereka. Saat Qianmo memberitahu mereka, Zhou Siwei seketika kaget dan bertanya mengapa Qianmo memilih tempat seperti itu. Sedangkan Huang Tian pun bertanya apakah ada yang salah. Gu Qian pun menyebut bahwa daerah itu belum dikembangkan dan dipenuhi monster tingkat tinggi. Tidak ada yang akan memilihnya. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya pikir tidak ada masalah dengan tempat itu. Gu Qian pun kembali mengajak Qianmo bertaruh bahwa Qianmo pasti akan menyesal ketika tiba di sana. Dan kembali Gu Qian ingin mengucapkan kata ingin memakan kotoran. Namun Huang Tian mengingatkan Gu Qian bahwa Gu Qian belum makan kotoran di taruhan sebelumnya. Segera Gu Qian menghentikan omongannya. Kemudian kini mereka telah tiba di Gloomy Forest. Huang Tian pun menyebut bahwa tampaknya tidak berbahaya sama sekali. Li Menghuo membenarkan hal itu. Pemandangan di sini tidak terlalu buruk. Zhou Siwei menyebut mereka naif. Itu karena mereka belum membuat keributan. Lalu notifikasi mengucapkan selamat karena mereka berhasil tiba di posisi pusat markas mereka. Dan meminta mereka untuk meletakkan kristal asal monumen. Untuk mendapatkan kepemilikan markas guild, mereka harus bertahan melawan 10 gelombang serangan binatang iblis dan memastikan kristal monumen tidak hancur. Lalu di saat itu Gu Qian meminta Qianmo menunggu lebih dulu. Menurutnya mereka bisa mengamati jumlah monster di sekitar sebelum meletakkan monumennya. Qianmo pun merasa itu tidak perlu dan seketika Qianmo meletakkan kristal monumennya. Dan bersama dengan ini getaran kristal pun memicu gelombang yang menyebar ke seluruh hutan. Notifikasi pun bertanya apakah Qianmo ingin memulai misinya sekarang. Dan tanpa pikir panjang Qianmo mengkonfirmasinya. Gu Qian pun seketika panik dan mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Tetapi mereka benar-benar perlu mempertimbangkan semuanya dengan benar sebelum memulai misi. Namun semua itu sudah terlambat. Bersamaan dengan konfirmasi Qianmo, hutan pun merespon hal ini. Dan terdengar sebuah pergerakan dari dalam hutan. Qianmo pun mengatakan bahwa di sini akan menjadi ramai. Huang Tian pun seketika menarik kata-katanya, tempat ini memang berbahaya. Zhou Siwei pun mengatakan kepada Qianmo bahwa jangan bilang pada mereka akan melakukan ini dengan kekerasan tanpa rencana. Qianmo pun menyebut bahwa dirinya punya rencana. Seharusnya mereka sudah tiba. Qianmo pun bertanya apakah mereka mengabaikan dirinya. Zhou Siwei pun meminta Qianmo berhenti bercanda, bahkan jika mereka mampu melawan mereka. Skalanya akan membuat mereka lelah setengah mati.
Di saat gelombang monster mulai maju dan siap menerkam mereka seketika bala bantuan datang. Dan ternyata itu adalah Duswe beserta rekan-rekan dari Asosiasi Pandai Besi Kota Skyfix. Duswe pun meminta maaf karena terlambat. Hal ini terutama karena mereka tidak dapat menemukan lokasi yang tepat. Untungnya mereka melihat cahaya yang dipancarkan oleh kristal asal tadi. Gukian pun seketika ingat bahwa Duswe adalah dari Asosiasi Pandai Besi. Gukian pun bertanya apakah Duswe benar-benar datang jauh-jauh ke sini untuk membantu. Duswe pun menyapa Gukian, dirinya tidak menyangka akan melihat Gukian di sini juga. Mereka akan menjadi teman di guild yang sama mulai sekarang. Mendengar hal ini, Gukian pun bertanya apakah ini berarti Asosiasi Pandai Besi sedang membentuk aliansi dengan guild Everlasting Fake. Duswe pun menyebut bahwa itu tidak benar, ini bukan sekedar aliansi. Mereka adalah anggota guild Everlasting Fake. Di saat yang sama, Qin Yongchang pun datang bersama dengan anggota profesi yang lain dan menyebut bahwa mereka juga ikut bergabung. Qin Yongchang pun menyapa Qianmo selaku ketua guild mereka. Qianmo pun meminta maaf kepada Qin Yongchang karena telah merepotkannya. Dirinya tidak menyangka Presiden Gao Jin akan mengirim Qin Yongchang ke sini. Dirinya benar-benar terharu dengan bantuan ini. Qin Yongchang pun menyebut bahwa Gao Jin menerima surat Qianmo dan segera mengirim mereka ke sini. Kali ini dirinya membawa semua anggota elit. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Qianmo. Melihat hal ini, Gukian menilai dirinya mengira orang-orang ini berutang budi kepada Qianmo. Itulah sebabnya mereka membantu di Thunder Cloud Canyon. Tetapi berdasarkan sikap mereka, sepertinya mereka sudah bergabung dengan guild. Gukian merasa beruntung tidak bertaruh dengan Qianmo sekarang. Jika tidak, dirinya akan berhutang memakan dua kotoran dengannya. Lalu kembali gelombang monster pun semakin banyak berdatangan. Ruosei pun seketika menegur mereka dan mengatakan bahwa Qianmo bisa menunggu jika ingin mengenang. Para monster akan segera menyerang. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya mereka semua adalah kelompok pertama anggota Guild Everlasting Fake. Dirinya tidak akan mengatakan sesuatu yang berlebihan. Begitu basisnya terbentuk, mereka tidak akan menganiaya siapapun di antara mereka. Mulai dari sekarang, maka dengarkan instruksi dari dirinya. Bersiap menyambut misi pertama setelah pembentukan guild mereka. Dengan ini pertarungan dimulai. Mereka pun seketika maju dan menyerukan untuk mendengarkan instruksi dari pemimpin guild mereka, yaitu Cheng Qianmo. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.